Hai minasan konnichiwa. Di video kali ini, di video 11 kedua, kita akan membahas mengenai cara menghitung dengan menggunakan simbol sigma. Nah, banyak dari anak-anak Indonesia tidak pernah belajar mengenai sigma, jadi saya akan coba untuk memperkenalkan, karena di matematika deret Jepang, kita akan banyak sekali menggunakan simbol sigma. Jadi pada dasarnya tidak begitu susah, tapi kalau kalian tidak terbiasa, jadi akan cukup mengerikan. Jadi kita punya sigma itu sebenarnya fungsinya untuk menentukan jumlah dari sebuah deret. Nah, kita sudah pernah belajar mengenai rumus ini untuk jumlah suku deret aritmatika dan geometri. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan dengan soal yang sama. Kita punya 15, 11, 7, 3, minus 1. Kalau kita jumlahkan, ini kan semua deret aritmatika. Jadi kita punya rumusnya seperti ini. Ya, kita punya n awal, n berapa, suku ke berapa, itu kita kalikan dengan suku pertama dan suku terakhir, kemudian kita bagi dengan 2. Untuk deret geometri juga sama, kita punya A, itu adalah suku awalnya dikali dengan 1 minus rasionya R pangkat N dibagi dengan 1 minus R, dengan syarat di mana R-nya bukan sama dengan 1. Kalau R sama dengan 1, kamu akan mendapatkan perkalian seperti anak SD biasa. Totalnya sama dengan A dikali dengan berapa N-nya. Oke. Nah, sekarang kalau kita memiliki deret matematika yang lebih aneh lagi, misalnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, sampai berapa? Sampai N. Atau kita punya deret 1 pangkat 1 tambah 1 pangkat 2, tambah 2 pangkat 2, tambah 3 pangkat 2, tambah 4 pangkat 2, dan seterusnya, sampai N pangkat 2 atau pangkat 3. Bagaimana cara menghitung Sn-nya? Ini yang akan kita pelajari di video kali ini. Kesimpulannya seperti ini. Karena ini kalau ini pangkat 1 semua ya, jadi kita punya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu sama seperti deret aritmatika biasa. Kita punya A-nya sama dengan 1, kemudian N akhirnya sama dengan N, suku akhirnya sama dengan N, kamu kalikan dengan berapa sukunya, kamu bagi dengan 2. Jadi kita punya N kali N plus 1 dibagi dengan 2. Oke, ini nggak masalah. Masalahnya ada di sini. Ketika kamu punya pangkat 2 dan pangkat 3, kamu harus hafalkan ya, kamu harus hafalkan. Kalau yang atas ini adalah n plus 1, yang pangkat 2 adalah n plus 1 dikalikan dengan 2n plus 1 dibagi dengan 6. Ini kamu hafalkan, nanti kan saya akan pakai di slide berikutnya. Kemudian kita juga punya pangkat 3, itu adalah hasil dari pangkat 1 ini. Pangkat 1 ini kita kuadratkan saja ya. Jadi hasil dari pangkat 1 kita kuadratkan untuk mendapatkan total dari pangkat 3. Oke. Nah, bagi kalian yang tidak terbiasa, coba kamu buat note sendiri dan kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana cara membaca simbol sigma? Kita punya contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus sampai N. Cara membacanya kita akan memiliki simbol seperti ini ya. Jadi kita punya angka K ya. Kita anggaplah angka-angka ini, suku-suku ini seperti K. Oke, kemudian K ini kita jumlahkan dari 1, suku pertama, hingga suku ke N. Ya, jadi suku pertamanya adalah 1, suku keduanya adalah 2, suku ketiganya adalah 3, suku keempatnya adalah 4, terus sampai suku ke N-nya adalah N. Maka dari itu kita akan mendapatkan deret seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai N. Ya, saya ulang sekali lagi. K-nya itu yang kamu ubah, 1 ini kamu ubah dari 1 sampai N. Itu cara membaca simbol sigma. Sama seperti kalau kamu punya K-nya kuadrat. Jadi kalau K-nya kuadrat, artinya kamu punya 1-nya 1 pangkat 2, kemudian 2-nya 2 pangkat 2, kemudian 3-nya 3 pangkat 2, dan seterusnya. Maka dari itu kamu akan mendapatkan deret seperti yang tadi kamu pernah pelajari. 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 terus sampai N pangkat 2. Oke, kita tambahkan dari 1 sampai N. Maka dari itu kita bisa menulis rumus-rumus yang tadi sudah kamu pernah pelajari seperti ini. Kalau kamu punya sigma dari K, di mana K itu 1 sampai N, maka totalnya adalah N dikali dengan N plus 1 dibagi dengan 2. Oke, dasarnya adanya di deret aritmatika. Untuk nomor 2, ketika K-nya itu K kuadrat dari 1 sampai N, maka kamu akan mendapatkan N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi dengan 6. Oke.
Kalau K-nya itu pangkat 3, kamu jumlahkan, kamu akan mendapatkan hasil dari pangkat 1 yang tadi, n dikali n plus 1 dibagi dengan 2, kamu kuadratkan. Oke, jadi ini adalah rumus yang kamu harus hafalkan untuk menghitung sigma. Bagaimana kalau misalnya kamu tidak memiliki K di sebelah sini? Ya, kalau kamu tidak memiliki K di sebelah sini, artinya suku pertama pun, suku kedua pun, suku ketiga pun, dia angkanya terus sama seperti angka sebelah sini. Jadi suku pertamanya berapa? 3. Suku keduanya 3. Suku ketiganya 3. Terakhir terus sampai suku ke N adalah 3. Ya, jadi sukunya terus sama. Maka dari itu totalnya adalah 3 kali berapa kali kamu tambahkan? 3 kali N. Oke, jadi seandainya kamu punya konstanta di sini, A di sini, konstanta ini tidak ada hubungannya, maka kamu tinggal kalikan dengan N, selesai, A kali N. Oke. Berikutnya kita punya contoh soal seperti ini. Sigma dari 2 pangkat K, tapi K-nya itu dari 1 sampai N. Jadi kamu seperti apa? Kamu punya soal 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 terus sampai ujung-ujungnya 2 pangkat N. Nah, ini sebenarnya kamu pernah pelajari di deret geometri. Ya. Jadi walaupun bentuknya agak susah, tapi ternyata kamu sudah pernah pelajari ini di deret geometri. Nah, kalau gitu rumus deret geometri itu yang pernah kamu pelajari bisa kamu langsung pakai seperti biasa. Artinya apa? A-nya itu sama dengan dalam soal ini 2, kemudian R-nya di dalam soal ini juga sama dengan 2. Oke? Berikutnya, kita punya soal di mana sigma dari 2K, 2 dikali K, ya. Dari K itu 1 sampai N. Jadi apa yang terjadi adalah kamu bisa mencabut 2 ini keluar untuk membentuk 2 kali sigma K 1 sampai dengan N oleh K. Oke? Jadi kalau kali ini kamu mendapatkan ini sama seperti soal yang sebelumnya. Kamu punya K-nya 1 sama dengan, ketika K-nya 1 maka nilai ini 1, ketika K-nya 2 maka 2, dan seterusnya. Maka kamu bisa mendapatkan rumus seperti ini. Artinya apa? Kamu bisa mencabut 2-nya keluar. Oke? Jadi kalau misalnya kamu punya konstanta A di dalam sigma, kamu bisa cabut konstantanya keluar. Ini sangat penting ya. Jadi nanti kita akan coba mengerjakan soal untuk lebih mengerti cara menggunakan simbol sigma ini. Baik, itu saja untuk video kali ini. Kita punya 6 rumus dan 6 rumus dan sifat ya untuk yang harus kamu pelajari untuk menghitung sigma, cara menghitung jumlah dalam deret matematika. Nah, untuk kedepannya kamu harus menggunakan ini sangat banyak, terutama untuk deret tangga dan deret berurutan. Oke, jadi kamu coba latihan ini dan kita akan ketemu di video berikutnya. Terus semangat belajar, Benkyo gambatte kudasai. Sayonara.